Nggih. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin, al-fatih lima ughliqa, wal khatimi lima sabaqa, nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil harat fil hayati wa ba'dal mamat. Amma ba'd. Adik-adik dan teman-teman BKPRMI Banguntapan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama menuntut ilmu di majelis virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan majelis ilmu kita pada pagi hari ini. Salatullah wa salamullah ala habibina Muhammadin. Salawat salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahan mahabbah, tambahan rasa cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada ahli baitnya. Adik-adik sekalian, tema kita pada pagi hari ini adalah mengenal lebih dekat keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema ini menjadi hal yang sangat penting untuk senantiasa kita renungkan dan kita upayakan, mengingat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah kepada kita semua sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, "Adibu auladakum ala thalathi hisadin." Didiklah anak-anakmu dengan 3 hal. Hubbi nabiyikum, dididik supaya cinta kepada nabi kalian. Wa hubbi ahli baitihi, dididik supaya cinta kepada ahli baitnya, kepada keluarganya. Wa qiraatul Qur'an, dan dididik supaya anak-anak kita bisa membaca Al-Qur'an. Fa inna hamalatal Qur'an, karena para pemegang panji-panji Al-Qur'an, orang yang senantiasa berkhidmah menyebarluaskan Al-Qur'an, mendorong orang lain untuk membaca, mengkaji Al-Qur'an, bi dzillillah, mereka itu akan berada di naungan Allah, yauma la dzilla illa dzilluh, pada saat tiada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asfiyaihi wa anbiya'ihi, akan dikumpulkan bersama para kekasih Allah, orang-orang yang suci, dan juga ma'anbiya'ihi, juga bersama dengan para nabi. Perintah ini, adik-adik sekalian, memberikan pesan yang sangat penting bagi kita semua. Kita yang sebagai orang tua punya kewajiban untuk mendidik anak-anak kita dengan 3 hal itu. Kemudian kita yang menjadi guru, menjadi mu'alim, punya kewajiban mendidik murid-murid kita, santri-santri kita dengan 3 hal itu. Kemudian kita yang menjadi remaja masjid, yang berdakwah, menyebarluaskan agama Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, punya kewajiban
untuk menjelaskan kepada masyarakat, untuk mendorong masyarakat, untuk mendorong umat Islam supaya mencintai Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai ahli baitnya dan membaca Al-Quran. Termasuk juga kita yang masih berposisi sebagai anak pun, supaya orang tua kita tidak mendapatkan celaan karena tidak mengamalkan perintah Rasulullah tersebut, maka kita sebagai anak harus berupaya semaksimal mungkin untuk apa? Untuk menjalankan hadis tersebut, yaitu mencintai Rasulullah, mencintai ahli baitnya, dan juga membaca Al-Quran. Apabila itu kita lakukan, kita sebagai anak berupaya semaksimal mungkin supaya rasa cinta kita kepada Rasulullah, rasa cinta kita kepada ahli bait, dan membaca Al-Quran. Dengan itu mudah-mudahan orang tua kita yang tidak sempat mengajari kita, orang tua kita yang tidak sempat membimbing kita untuk melakukan tiga hal itu, terhindar dari celaan dari Allah ataupun dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan cinta kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sudah sangat masyhur, sudah bisa kita fahami secara doruri, bisa kita fahami secara gamblang bahwa di antara kewajiban kita adalah mencintai Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam Sahihul Bukhari, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan. Apa penjelasan beliau? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi. Di dalam redaksi yang lain ditambah wan nasi ajma'in. Sungguh tidak sempurna keimanan kalian hingga aku, kata Rasulullah, itu lebih kalian cintai daripada orang tua, daripada anak-anak dan seluruh manusia. Dengan kata lain, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan bimbingan kepada kita bahwa semakin tinggi cintamu kepadaku, semakin tinggi cintamu kepada Rasulullah, maka semakin tinggi tingkat keimanannya. Semakin tinggi iman kita, cinta kepada Rasulullah itu akan semakin tinggi. Dan semakin rendah cinta kita kepada Rasulullah, maka tingkat keimanan kita pun akan menjadi rendah. Ini di antara rahasia kenapa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyatakan bahwa pertama yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada diri kita, bahkan sebelum kita mengajari Al-Quran, adalah menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada ahli baitnya, dan baru membaca Al-Quran. Kita yang berada di majelis-majelis Quran, kita yang berada di garda terdepan pengembangan masjid, kita tidak boleh hanya membatasi diri kita pada pengajaran Al-Quran saja, tapi harus ada upaya menanamkan, mendidik generasi-generasi setelah kita, adik-adik kita, dengan penanaman cinta yang kuat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini akan coba kita berkenalan lebih dekat manhum ahli baitin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa atau siapa yang dimaksud dengan ahli baitin Nabi? Kemudian keistimewaannya seperti apa, sehingga kita didorong oleh Rasulullah untuk mencintai mereka. Sebelum itu, adik-adik sekalian, kita akan bersama-sama awali kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama niat di dalam belajar dan mengajar, niat di dalam menuntut ilmu. Ini penting untuk selalu kita tekankan, karena innamal a'malu binniyat, setiap orang akan mendapatkan jatah sesuai dengan niatnya masing-masing. Bahkan
para ulama memberikan bimbingan kepada kita, termasuk Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sebagaimana dicantumkan di dalam kitab beliau dan juga dicantumkan di dalam kitab Al-Manhajus Saniyah yang ditulis oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, dan juga di dalam kitabnya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Risalah Muawanah, beliau memberikan anjuran kepada kita untuk taksirun niyyah, memperbanyak niat dalam setiap aktivitas kita. Artinya apa? Artinya biasakanlah di dalam aktivitas kita satu aktivitas tetapi niatnya banyak. Contoh misalnya ketika kita mau pergi ke masjid, jangan hanya diniati untuk sholat jamaah, tapi diniati untuk iktikaf, diniati untuk tholabul ilmi, dan lain sebagainya. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini yang menulis Maulid Simtud Duror, yang kitab maulidnya dibaca di mana-mana, beliau berpesan, hendaklah seseorang di waktu pagi meniatkan melakukan banyak hal. Melakukan atau berniat melakukan banyak hal. Nanti kata Imam Ali, kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Al-Habsyi, nanti kalau ternyata di hari itu apa yang diniatkan itu terlaksana, dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Tetapi kalau tidak terlaksana, minimal dia mendapatkan pahala niat yang dia lakukan di pagi hari. Nanti bersama-sama kita tirukan, kita akan niat belajar. Ini kita dapatkan dari Al-Habib Aidrus bin Abdullah Al-Aidrus Yaman. Dari sanad niat ini, sanad ataupun rujukan atau sandaran niat dan doa belajar mengajar ini kita dapatkan dari Sayyidil Habib Aidrus bin Abdullah Al-Aidrus Yaman Tarim, yang merupakan salah satu zuriyahnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan ditirukan tanpa harus menghidupkan speaker supaya kita mendapatkan keberkahan yang lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan nafa'a wal intifa' wal fa'idata wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih. Allahumma rzuqni hadzan minal ilmi wafiran yastaqimu bihi lisani wa tata'afa bihi arkani wa yasfu bihi zamani wa atafawwaqu bihi ala aqrani. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini adalah niat dari Sayyidil Habib Aidrus bin Abdullah Al-Aidrus Yaman yang sangat baik sekali untuk kita ucapkan atau kita lakukan sebelum aktivitas belajar mengajar. Yang secara sederhana dimaknai begini, di antara maknanya begini, Allahumma rzuqni hadzan minal ilmi wafiran. Ya Allah, berikanlah aku bagian dari ilmu yang banyak, ilmu yang melimpah. Yastaqimu bihi lisani, yang dengan ilmu itu lisanku menjadi lurus. Lisanku menjadi lisan yang senantiasa dipakai untuk melakukan berbagai macam kebaikan, mengucapkan hal-hal yang baik,
mengucapkan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran. Wa tata'afa bi arkani, yang dengan ilmu itu ya Allah tubuhku menjadi sehat. Jangan sampai kita ngaji banyak ilmu malah terus sakit-sakitan. Wa yasfu bi zamani, dan menjadikan zamanku, lingkunganku, masaku menjadi masa yang baik, masa yang bersih. Maksudnya apa? Kita mohon kepada Allah supaya diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita sebarluaskan, yang dengan itu, dengan disebarkannya ilmu kita, kemaksiatan-kemaksiatan menjadi hilang. Yang ada adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diajari mohon ilmu yang begitu. Kemudian wa atafawwaqu bi akroni, dan dengan ilmu itu aku bisa mengungguli teman-teman, aku bisa memberikan inspirasi kepada teman-temanku, aku bisa membimbing teman-temanku, dan aku bisa berbuat baik mengajari teman-temanku. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu dan juga pemahaman. Ini nanti yang menginginkan doa ini bisa japri, nanti kita berikan untuk bisa diamalkan ketika kita mau mengajar. Atau kalau sempat silakan main ke Piungan, ke Kabregan. Adik-adik sekalian, berikutnya manhum, siapa yang dimaksud dengan keluarganya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mempunyai kitab namanya Jawahirul Latif, syarah dari Mukhtarul Hadis Asy-Syarif. Jadi kumpulan hadis yang disusun oleh Al-Habib Umar bin Hafid, Habib Umar bin Muhammad bin Hafid Yaman. Beliau mempunyai kitab Mukhtarul Hadis Asy-Syarif, atau kumpulan hadis-hadis, yang kemudian diberi penjelasan oleh salah satu murid beliau, Habib Alawi bin Abdillah bin Husain Al-Aidrus. Beliau pernah datang ke Indonesia, kemudian mengkaji kitab ini dan mengijazahkan kitab ini untuk dikaji dan dipelajari. Pada saat itu saya ikut mengaji kitab ini di tempatnya Habibi bin Fauzi Al-Attas yang ada di Maguwo. Langsung disampaikan oleh penyusun dari kitab Jawharul Latif, syarah Mukhtarul Hadis Asy-Syarif yang disusun oleh Habib Umar bin Muhammad bin Hafid. Di sini ada sebuah hadis yang dituliskan oleh Habib Umar bin Hafid berkaitan dengan hubbu ahli baitit thahir, mencintai keluarga Nabi. Diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi, ahibbullah lima yahdukum bihi min ni'amihi. Rasulullah memberikan pesan, ahibbullah lima yahdukum bihi min ni'amihi. Cintailah Allah karena nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian. Berusahalah untuk mencintai Allah karena Allah telah memberikan nikmat kepada kalian dengan nikmat yang sangat luar biasa. Kita tadinya tidak ada, diadakan oleh Allah. Setelah kita ada di dunia, kita diberi rezeki oleh Allah, yang diberi pangkat, diberi harta, diberi jabatan, diberi umur panjang, diberi kesehatan. Nikmat Allah sangat luar biasa. Dengan itu semua, cintailah Allah. Jadi Rasulullah memberikan dawuh kepada kita, ahibbu, cintai Allah. Tidak sebatas terima kasih, tetapi lebih tinggi dari itu, cintai Allah. Karena nikmatnya itu. Wa ahibbuni lihubbillah. Kemudian kalian cintailah aku karena cintamu kepada Allah. Rasulullah memberikan perintah, cintailah aku, Rasulullah, karena cintamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mencintai Rasulullah, mengikuti Rasulullah adalah jalan tol untuk mendapatkan mahabbah
mahabbah atau cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dengan tegas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada kita. Perintahnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai kekasihku Muhammad, katakan kepada umatmu, apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian semua. Artinya apa? Dengan kita mengikuti Rasulullah secara konsisten, secara zahir dan batin, maka kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempunyai kekuatan, mempunyai dorongan supaya kita bisa mengikuti Rasulullah Muhammad SAW secara konsisten, maka harus ada rasa cinta di dalam hati kita kepada Rasulullah. Tidak mungkin seseorang bisa istiqomah mengikuti Rasulullah kalau didasari karena kepura-puraan. Tidak mungkin seseorang akan bisa istiqomah di dalam mengikuti, meneladani Rasulullah kalau itu tidak didasari oleh rasa cinta yang mendalam kepada Rasulullah. Kita ingat, kita lihat kadang-kadang di antara umat Islam atau di sebagian manusia ada yang begitu cinta dengan artis Korea umpamanya, maka tanpa diminta ukuran rambutnya, bentuk rambutnya, warna rambutnya, tanpa ada yang menyuruh akan disamakan dengan artis yang diidolakan. Demikian juga kita sebagai umatnya Rasulullah yang mencintai Rasulullah, kalau memang cinta betul-betul tertanam di dalam diri kita, maka akan berdampak kepada semangat untuk terus meneladani kekasih kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cintailah aku, kata Rasulullah, lihubbillah, karena cinta kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi, dan cintailah keluarga, kata Rasulullah, cintailah keluargaku karena cintamu kepada. Jadi jangan sampai kita mengaku cinta kepada Rasulullah tapi kita tidak mencintai keluarganya Rasulullah. Dan tidak mungkin kita bisa mencintai keluarganya Rasulullah kalau kita tidak mengenal siapa mereka. Maka kajian pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa membuka cakrawala kita, bahwa kita mempunyai kewajiban untuk mencintai mereka. Dan supaya muncul rasa cinta kepada mereka, harus ta'aruf, kenal terlebih dahulu. Jangan sampai mereka adalah keluarga Nabi, kita tidak kenal, dan kita bersikap kurang baik. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang siapa ahli bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ringkas. Jadi para ulama mempunyai banyak pendapat. Yang pertama adalah annahum nisa'un Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan keluarga Nabi adalah istri-istri Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Sayyidah Khadijah, ada Sayyidah Aisyah. Maka kita beruntung kita dibimbing oleh guru-guru kita dibimbing oleh para ulama untuk mencintai sahabat dan keluarga Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di dalamnya adalah istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat berikutnya, siapa ahli bait Nabi? Ini saya kutipkan dari kitab Jauharul Latif yang tadi kita sebutkan. Pendapat kedua menyatakan
bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang mukmin yang berasal dari keluarga Ja'far, keluarga Aqil, dan keluarga Abbas. Dan yang ketiga, ini adalah pendapat yang sahih. Di sini dikatakan al-qaulus tsalits, pendapat ketiga, wa huwa sahih. Siapa mereka? Mereka adalah Sayyidina Hasan, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain, wa auladihim wa dzurriyyatihim, dan seluruh keturunan dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Di antara pendapat yang menyatakan siapa keluarga Rasulullah, di sini dikatakan yaitu Sayyidina Ali bin Abu Thalib, Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain, dan anak keturunannya, keturunan dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Tentunya kita tidak usah mempertentangkan pendapat yang paling kuat yang mana. Kita cintai semua. Istri-istri Rasulullah kita cintai. Kerabat-kerabat Rasulullah dari Bani Thalib, Bani Hashim, semuanya kita cintai. Dan juga Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain, dan seluruh keturunannya ila yaumil qiyamah, itu semuanya kita cintai. Jadi ketika ada beberapa pendapat kok kita bisa menggabungkan, sudah kita ambil amannya, kita cintai semua. Tidak ada ruginya kita mencintai keluarga Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keistimewaan dari Ahlul Bait ini begitu istimewa, begitu luar biasa. Sampai Imam As-Suyuti, saya ulang lagi, Imam As-Suyuti mempunyai kitab yang khusus membahas tentang keistimewaan ahli bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Ihya'ul Maid bi Fadaili Ahlil Bait, beliau mengumpulkan sekitar 60 hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan dari keluarganya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hadis yang dicantumkan oleh beliau di dalam kitab Ihya'ul Maid bi Fadail Ahlil Bait itu yang perlu untuk kita renungkan. Saya kutipkan beberapa dari 60 hadis, kita kutipkan beberapa. Yang pertama adalah riwayat Imam At-Tirmidzi. Ini kalau di dalam kitabnya Imam As-Suyuti itu Al-Haditsul Al-Arba'un, hadis yang ke-40. Diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau dari sahabat Jabir bin Abdillah, Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, inni taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu. Sungguh aku tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang kepadanya, lan tadillu, kalian tidak akan tersesat. Kitabullah, yang pertama adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Wa itrati, yang kedua adalah keturunanku, ahli baitku. Siapa? Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, kemudian Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan seluruh keturunan dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Imam As-Suyuti di hadis yang nomor 24 dari kitab Ihya'ul Maid bi Fadaili Ahlil Bait mengutip dawuh dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Rasulullah memberikan penjelasan
Masalu ahlu baiti, perumpamaan ahli baitku, keluargaku, masalu safinatin Nuh, sebagaimana perumpamaan kapalnya Nabi Nuh. Man raqibaha naja, barang siapa yang naik, tergabung, mengikuti, berkumpul dengan mereka, naja, maka akan selamat. Wa man tarakaha gharik, dan barang siapa yang tidak tergabung, menjauhi mereka, meninggalkan mereka, gharik, maka dia akan tenggelam. Dari hadis ini dapat kita pahami, adik-adik sekalian, betapa ahli bait di zaman akhir ini menjadi sesuatu yang sangat penting sebagai tangga untuk menggapai keselamatan, bukan hanya di dunia, bukan hanya di akhirat, atau bahkan di akhirat. Jadi kebahagiaan di dunia dan di akhirat ini manakala kita terhubung dengan kapalnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang digambarkan sebagai ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita renungkan lebih dalam, pada zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, di situ semuanya celaka, semuanya tenggelam, kecuali yang masuk ke dalam kapalnya Nabi Nuh. Bahkan anaknya, putranya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam pun akhirnya celaka disebabkan tidak mau masuk ke dalam kapal Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan hewan-hewan yang tidak berakal itu tetap selamat manakala mau masuk ke dalam kapalnya Nabi. Artinya apa? Ini menjadi sebuah perenungan. Ketika kita sudah terhubung dengan zuriyah Rasulullah Muhammad SAW, kemungkinan, kesempatan untuk selamat itu jauh lebih tinggi dibandingkan ketika kita tidak punya hubungan dengan mereka. Maka tadi kita sengaja menampilkan atau membaca niat yang itu bukan saya sendiri yang menyusun, tetapi kita ambilkan dari apa yang telah disampaikan oleh Habib Idrus bin Abdillah Al-Idrus. Dengan demikian mudah-mudahan kita akan terhubung, tersambung, dan diakui sebagai murid dan pengikut dan muhibbin beliau. Bahkan keturunan Rasulullah Muhammad SAW itu juga menyiapkan berbagai macam perangkat yang bisa kita pakai sebagai sarana untuk naik ke kapal mereka. Di antara mereka membuat susunan-susunan zikir yang diajarkan kepada umat manusia, kepada kita semua untuk kita amalkan, yang apabila kita mengamalkan secara istiqomah, insya Allah itu sebagai sarana dan bukti kita bahwa kita menjadi pengikut dan tergabung ke dalam kumpulan mereka. Ada Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus menyusun sebuah zikir yang dijadikan sebagai sarana untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang nyusun adalah Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, maka kemudian disebut sebagai Ratib Al-Idrus. Kemudian ada lagi dari kalangan zuriyah yang Rasulullah, Al-Habib Umar Abdurrahman Al-Attas punya Ratib Al-Attas. Kemudian juga yang sangat terkenal disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, disebut dengan Ratibul Haddad. Kemudian Habib Umar mengumpulkan zikir-zikir yang biasa diamalkan oleh Sahadat Alawiyin di dalam kitab Khulasah Madad, dan masih banyak lagi. Dan kalau itu semua kita amalkan,
atau sebagian dari apa yang mereka fatwakan, mereka dawuhkan kepada kita, kita amalkan, insya Allah dengan sendirinya hati kita akan terhubung dengan mereka, dan mudah-mudahan kita akan dijadikan, digolongkan sebagai orang-orang yang mengikuti mereka, sebagai orang-orang yang masuk ke dalam golongan orang-orang yang selamat, karena masuk ke dalam kapal keselamatan dari ahli baitin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan ahli baitin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir, sebelum kita akhiri, kita akan sampaikan secara sepintas manhum, siapa keturunan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kalau kita lihat dari Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang keturunannya masih terus terjaga ila yaumil qiyamah, itu lahirnya dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kita akan bahas sedikit berkaitan dengan dzurriyyah Sayyidina Husain. Dari Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra, mempunyai anak dua, putra dua, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dari Sayyidina Husain muncullah atau lahir Sayyid Ali Zainal Abidin, seorang ahli ibadah, orang yang sangat sabar, orang yang sangat istiqomah, Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin punya putra namanya Muhammad Baqir. Muhammad Baqir. Dari Sayyid Muhammad Baqir kemudian lahir Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq ini kalau dari ayah ini lewatnya nanti Sayyidina Ali, kalau dari jalur ibu itu nanti munculnya adalah atau nyambungnya ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau dilihat dari darah keturunan, maka Sayyid Ja'far Shadiq ini perpaduan antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah, kemudian Rasulullah, kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melalui jalur ibu. Sayyid Ja'far Shadiq kemudian mempunyai putra namanya Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi mempunyai putra namanya Muhammad Naqib. Muhammad Naqib punya putra lagi namanya Aisyah Ar-Rumi. Sayyid Aisyah Ar-Rumi ini kemudian melahirkan Sayyid Ahmad karena beliau berhijrah dari Basrah ke Hadramaut, kemudian mendapat julukan Ahmad Muhajir, orang yang berhijrah. Kemudian beliau mempunyai putra Ubaidillah. Kemudian punya putra lagi Alawi bin Ubaidillah. Ini yang kemudian keturunannya disebut sebagai Bani Alawi. Jadi kalau kita mendengar Alawiyin, para habaib itu sering menyebut Alawiyin, dari golongan Alawiyin itu adalah keturunan dari Alawi bin Ubaidillah. Sayyid Alawi bin Ubaidillah mempunyai putra namanya Muhammad. Muhammad punya putra namanya Alawi. Ali punya putra namanya Ali Khalid Qasam. Ali Khalid Qasam punya putra namanya Muhammad Swahibil Mirbad. Punya anak dua, Alawi dan Ali. Jadi Muhammad Swahibil Mirbad punya putra dua, Alawi dan Ali. Alawi, dari Sayyid Alawi ini nanti yang akan melahirkan Sayyid Abdul Malik, yang kemudian anak keturunannya menjadi Sunan Ampel dan para sunan-sunan yang di Indonesia itu kalau dilihat jalurnya itu nanti ke Sayyid Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Swahibil Mirbad, terus nyambung kepada Rasulullah. Nah, kemudian
Alawi ini mempunyai saudara, atau Alwi mempunyai saudara namanya Alawi. Itu nanti yang akan melahirkan para tokoh-tokoh besar yang ada di Yaman. Kita mendengar ada namanya Al-Habib Abdurrahman Segaf. Itu keturunannya beliau. Ada Sayyidul Faqih Muqaddam Al-Habib Abdurrahman Segaf yang melahirkan Marga As-Segaf. Kemudian adalah Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus dan seterusnya. Intinya zuriyah Rasulullah yang sekarang masih ada itu kalau diruntut semuanya, para habaib katakan begitu, itu kalau diruntut nanti ketemunya di Muhammad Shahibil Mirbad. Bisa jadi melalui jalurnya Alwi kayak Sunan-Sunan, bisa juga melalui jalurnya Ali. Ini penting untuk senantiasa kita renungkan. Dan para habaib yang sekarang ada di dunia ini melalui jalurnya ini, jalurnya Alawi atau Alwi. Kemudian kalau jalur terus sampai ke zaman kita sekarang, itu banyak sekali keturunan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dilihat, bisa dicek berbagai macam referensi. Pada prinsipnya kita harus berusaha mendekatkan diri kita kepada Rasulullah. Kita harus berupaya berusaha mendekatkan diri kita kepada ahli bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kayak kita yang sekarang di Piyungan bersama dengan teman-teman di Piyungan di Gaberdan sedang berupaya adik sekalian untuk untuk bersama-sama mengadvokasi masyarakat supaya bisa membaca Al-Quran dengan baik. Maka kita kemudian susun ada metode pembelajaran Al-Quran yang sering kita sebut metode Hanifah. Kemudian kita sedang berupaya semaksimal mungkin memperkenalkan, menumbuhkan rasa cinta umat Islam kita semua dengan zuriyah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan memperkenalkan, mengajak untuk mengikuti mereka-mereka dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Prinsipnya mari mumpung kita masih di dunia, adik sekalian, teman-teman BKPRN untuk terus berpartisipasi di dalam Di dalam memperbaiki diri kita dan memperbaiki orang lain. Memperbaiki diri kita, menyambungkan diri kita dengan Rasulullah, dengan ahli baitnya, dan juga kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengajak orang kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah, kembali kepada sunnah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dicontohkan oleh para ulama, sebagaimana yang dicontohkan oleh orang-orang soleh, lebih-lebih yang dicontohkan, dipraktekkan, diamalkan oleh Sadah Alawiyin dari para pembesar dari golongan zuriyahnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian adik sekalian untuk kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan menjadikan kita semakin cinta dengan Rasulullah, semakin baik, dan semakin terdorong untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, terdorong untuk semakin dekat dengan Al-Quran, terdorong untuk terus-menerus berupaya mengamalkan apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian untuk sementara saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan katsir kami ucapkan kepada Ustadz Roisudin atas materi yang disampaikan. Benar-benar menarik sekali, yang diantaranya yaitu kita diberikan wawasan atau pengetahuan mengenai habaib yang ada dari beberapa yang
sebelumnya dan di zaman kita sekarang. Baik, ini ada satu pertanyaan di chat, saya bacakan langsung ya Tats ya. Dari ibu atau saudari ya. Saudari Etin Lelia Sukawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon izin bertanya, keluarga Nabi Muhammad SAW di pendapat kedua tadi hanya dari 3 keluarga dan tidak berhak menerima zakat. Apakah ada penjelasan lebih lanjut tentang pemilihan hanya 3 keluarga tersebut dan kenapa tidak berhak menerima zakat? Terima kasih. Mungkin itu dulu dijawab, Ustadz. Oke. Jadi begini, itu sebenarnya berdasarkan dawuhnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dari golongan keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang tidak berhak. Maka dengan alasan itu, sebenarnya begini, dengan alasan itu kemudian muncul pendapat bahwa yang dimaksud keluarga Nabi itu adalah mereka itu. Alasannya begini, kalau alasan secara sederhana begini, zakat itu kan adalah kotoran dari harta seseorang. Dalam artian begini, harta seseorang itu 100% katakan begitu, itu sebagian itu diberikan kepada orang lain dalam rangka untuk mensucikan harta yang dimiliki. Maka fungsi dari zakat itu adalah sebagai sarana untuk mensucikan harta dari yang memiliki. Maka itu tidak pantas diberikan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kepada termasuk Rasulullah itu tidak layak diberi sedekah. Istilah yang dipakai kalau ingin memberikan kepada Rasulullah itu namanya hadiah. Maka ini penting. Okay. Ini penting. Jadi kadang-kadang kalau kita ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, kita lihat kalau itu adalah guru kita, maka jangan pakai istilah sodako. Kalau sodako ini Ustaz kok ngejemen ya, kaya menang fuqara masakin, maka beri hadiah. Kalau hadiah itu bisa diberikan kepada siapapun. Sehingga jawabannya sederhana, sebenarnya pemilihan itu dari hadisnya Rasulullah Muhammad SAW. Berdasarkan hadis itu kemudian para ulama, sebagian ulama mempunyai persepsi, berarti yang dimaksud ini adalah mereka. Tetapi di dalam kitab Jauharul Latif ini, pendapat yang sahih yang dimaksud dengan ahli bait Nabi Muhammad SAW itu adalah Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dan seluruh keluarganya. Wallahu a'lam. Ya, baik, terima kasih Tats. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Ibu Atin. Kalau belum nanti bisa share atau japri ke pengurus biar nanti kita sampaikan kepada Ustadz Roisudin. Baik, ada pertanyaan selanjutnya nih Ustadz dari Saudara Muhammad Imam Faturrahman. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau bertanya, bagaimana cara penjagaan silsilah Nabi Muhammad SAW hingga sampai keturunan-keturunan beliau sampai saat ini? Apakah memang ada penulisan yang tersertifikasi atau bagaimana? Seperti kalau di Keraton Jogja, saya pernah dengar ada kawan kalau keturunan keraton begitu ada semacam sertifikatnya. Nah, monggo Tat. Iya, terima kasih. Berkaitan dengan keturunan Rasulullah Muhammad SAW, memang itu jaminan. Yang pertama adalah jaminan dari Rasulullah bahwa seluruh nasab itu kelak akan putus kecuali nasab. Memang secara secara jelas Rasulullah menyatakan. Yang kedua, memang di akhir-akhir zaman dulu itu di Indonesia itu adalah Robitoh Alawiyah namanya. Di antara divisinya itu ada yang memang khusus mencatat nasab. Jadi memang nasabnya Rasulullah, keturunan Rasulullah itu semuanya tercatat dengan baik di buku nasab. Jika kalau ada orang mengatakan atau menyatakan diri saya ini keturunannya ini, itu akan diverifikasi istilahnya. Akan diverifikasi, kemudian setelah diverifikasi dikeluarkan semacam pengesahan. Hingga memang ya begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga zuriyah Rasulullah
masuk Islam. Jadi kalau tadi bilangnya ada nggak lembaga, ada. Itu dari golongan Syata Alawiyin dan golongan Habab itu ada Robito Alawiyah yang diantara divisinya mengurusi bab nasab itu, hingga perlu didaftarkan. Kalau ini ternyata ngakunya habaib, nanti akan dicek silsilahnya. Oh ternyata tidak tercatat. Tidak tercatat. Kalau tidak tercatat itu ya tidak akan apa? Ya tidak akan diberikan sertifikat. Gitu. Nggih. Ya baik Ustadz, sepertinya sudah terjawab dengan baik. Mungkin sebelum dilanjut, apakah dari jamaah sekalian ada yang ingin bertanya langsung live? Bisa raise hand atau bisa langsung open mic. Kami persilahkan. Kami sediakan satu space penanya untuk yang bertanya secara langsung. Belum ada? Kalau belum ada, sambil menunggu akan ada beberapa pengumuman. Bagi seluruh jamaah, jangan lupa untuk mengisi presensinya di link yang sudah tersedia di chat. Nanti insya Allah akan ada giveaway ya. Ada giveaway seperti biasa, ada 3 item giveaway. Yang pertama yaitu dari presensi. Siapa saja yang nanti mengisi presensi akan dipilih salah satu untuk mendapatkan giveaway-nya. Yang kedua yaitu dari penanya. Nanti dari yang bertanya ini nanti silakan Ustadz bisa dipilih siapa yang akan mendapatkan giveaway pulsa atau saldo ShopeePay atau GoPay-nya. Kemudian yang ketiga dari Instagram seperti biasa, yaitu dari kajian ini silahkan di screenshot atau di foto layar HP atau laptop atau komputernya. Kemudian jangan lupa di follow akun BKPRMI @bkprmi.banguntapan. Kemudian di instastorykan dan di tag atau dimension di akun BKPRMI dan juga di 3 temannya. Seperti itu. Baik, dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Ada satu space penanya lagi nih, waktu satu untuk satu penanya lagi. Kalau nggak ada, saya yang bertanya. Sepertinya nggak ada ya. Ya udah, karena kayaknya nggak ada yang bertanya, saya izin bertanya, Ustadz. Jadi pertanyaan saya, ini Pak, apakah ada ciri-ciri khusus untuk dari golongan habaib ini untuk di zaman sekarang yang bisa kita identifikasi? Mungkin dari fisiknya atau ada semisal kodifikasi yang di situ tuh tidak dimiliki oleh golongan lain yang dimana yang bisa tahu kodifikasinya itu adalah habaib atau keluarga dari Rasulullah, seperti itu. Apakah ada ciri-ciri khusus untuk keluarga Nabi tersebut, Ustadz? Mohon dijawab. Yeah. Kalau ciri-ciri khusus secara fisik relatif tidak teridentifikasi dalam artian kalau mereka itu menggunakan pakaian biasa, kita kecuali mereka mengaku. Tetapi di zaman akhir ini kita sudah gampang. Di zaman akhir itu sudah sangat mudah. Kenapa? Karena para habaib sudah menambahkan jadi. Itu sebenarnya adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita gampang di dalam mengidentifikasi. Jadi kalau secara fisik, ya kalau ada yang face-nya face Arab, tapi tidak semua face Arab itu kemudian habaib. Jadi berdasarkan pengakuan dalam artian pengakuan ya, dari apa yang kita lihat. Misalnya Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Dan sekali lagi para habib di zaman akhir memang sudah menampakkan kehabaibannya, itu bukan dalam rangka apa-apa, mudahkan kita saja di dalam mengikuti, di dalam menghikmati. Walaupun sekali lagi dalam catatan Robito Alawiyah atau Alawiyah itu juga tertata dengan baik. Tapi untuk kita yang tidak begitu berkepentingan banget untuk mengidentifikasi.
Itu biasanya dipakai, buku nasab itu dipakai untuk mengidentifikasi kalau ada orang ngaku-ngaku habaib. Ada orang ngaku-ngaku habaib, itu nanti akan diidentifikasi betul, di cross check betul apa enggak, ada enggak di dalam catatan. Saya mengaku, saya bin ini, dicek betul. Oh, ternyata enggak ada. Oh ya, ternyata ada. Begitu ya. Ya baik, terima kasih Tats. Berarti untuk dari habaib itu beliau harus tahu sisilahnya dari apa namanya dia kemudian dirunut sampai kemudian sampai Rasulullah gitu ya Tats ya. Dan itu minimal, betul. Dan mereka itu tahu karena sudah dapat informasi dari orang tuanya masing-masing. Oh ya. Ya karena mungkin takutnya zaman sekarang mungkin ada yang ngaku-ngaku seperti itu. Terus beliau adalah keturunan dan ya nanti takutnya diikuti oleh yang lain seperti itu. Baik, terima kasih Tats atas jawabannya. Mungkin dari jamaah ada yang ingin bertanya satu pertanyaan lagi nih. Kalau tidak ada, kita tutup. Mungkin sebelum ditutup, barangkali ada closing statement atau pernyataan penutup dari Ustadz. Monggo Tats untuk penutup. Iya. Dari sekalian, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, masalah ahli bait kasabinatin man rabbihah najah wa man tarakaha gharib. Dalam hadis yang lain dinyatakan man takhallafa anha gharib. Perumpamaan ahli baitku bagaikan kapalnya Nabi Nuh. Maka barang siapa yang masuk dia akan selamat, yang tidak itu akan menjadi hilang. Maka kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mengikuti mereka itu. Siapa mereka? Tentunya adalah sada alamin. Saya sering menyampaikan di antaranya adalah sada alamin. Sada alamin itu berarti para pembesar dari kalangan hamba. Karena kita harus mengakui bahwa hamba itu juga manusia biasa. Dalam artian manusia biasa itu ada yang pas, ada yang tidak pas. Maka yang kita ikuti adalah para pembesar dari kalangan sada alamin. Demikian juga ketika kita melihat ada habaib misalnya yang kurang pas menurut kita tidak boleh mencela sama sekali, teman-teman sekalian. Tidak boleh mencela. Dan kenapa? Karena bagaimanapun juga itu adalah zuriyah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Simbah Maimun Zubair mengibaratkan itu bagikan Quran kalau sobek itu tetap harus kita menggunakan. Siapa sada alamin? Ya seperti Imam Abdullah bin Abi Bakar, seperti Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus, seperti Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan seterusnya. Maksud di zaman sekarang adalah Habib Umar bin Hafid dan lain-lain. Sehingga kita harus berusaha nih teman-teman sekalian, jangan sampai kita hidup di dunia ini di zaman akhir tidak masuk ke dalam kapalnya Nabi Nuh. Tidak masuk ke dalam kapalnya Nabi Nuh. Nanti kita khawatir kalau kita tidak masuk ke dalam kapal mereka, kita mengidam-idamkan keselamatan, tetapi itu adalah keselamatan yang semu. Seperti Kan'an, saya akan selamat Abah dengan naik gunung. Ternyata dia ketika di atas gunung akan meninggal. Maka hadis ini menjadi sebuah perenungan. Oke, demikian. Terima kasih. Ada kesalahan, mohon maaf. Kita semua. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina wali wal abad wa taqdilana biha jami'al hajat wa tahmina biha bi sayi'at wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna biha usul ghayat min jami'il hayat wa ba'da subhanallahi wa ta'ala yasifun salamun alaikum alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.
Baik, sekali lagi jazakallah khairan katsir kami ucapkan kepada Ustadz Roisuddin. Mungkin sebelum ditutup, Tats, ini yang dua penanya tadi, monggo dipilih siapa yang mendapatkan giveaway. Apa pertanyaan pertama, apa yang kedua? Yang tadi tentang zakat atau yang bagaimana silsilahnya, tersertifikasi atau tidak, seperti itu. Yang kedua nggak apa-apa. Yang kedua, oh ya, ya kita ucapkan selamat kepada saudara Muhammad Imam Fathur Rahman, mendapatkan pulsa 25.000 ataupun GoPay atau ShopeePay. Nanti bisa menghubungi panitia atau pengurus. Baik, sekali lagi karena waktu juga sudah lebih sebenarnya, kami ucapkan terima kasih kepada jemaah sekalian yang sudah mengikuti hingga akhir ini kajian Ahad pagi kali ini. Dari kami, dari pengurus, mohon maaf apabila banyak kesalahan atau banyak kendala yang baik kami sengaja maupun tidak. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian, kepada Ustadz Roisuddin juga. Sekali lagi kami ucapkan jazakallah khairan katsir. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Marilah kita tutup dan kita syukuri kajian pada pagi hari dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam membawakan acara. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tats. Sami-sami. Remaja, marilah bergabung di dalam PKPRMI kita berhimpun kembali ke masjid, mari membangun masyarakat marhamah tujuan kita semua. Jadilah muwahhid pemersatu umat, jadilah mujahid pembela kebenaran, musyahid mu'alif pelurus dan pendidik sebagai mujahid pemelihara iman. Jadilah muwahhid pemersatu umat, jadilah mujahid pembela kebenaran, musyahid mu'alif pelurus dan pendidik sebagai mujahid pemelihara iman. Pemuda remaja, marilah bergabung di dalam PKPRMI kita berhimpun kembali ke masjid, mari membangun masyarakat marhamah tujuan kita semua. Jadilah muwahhid pemersatu umat, jadilah mujahid pembela kebenaran, musyahid mu'alif pelurus dan pendidik sebagai mujahid pemelihara iman. Jadilah muwahhid pemersatu umat, jadilah